Diperlihatkan ada seorang laki-laki yang bernama Lee Dongjin sedang bekerja di perusahaan yang mengelola bar domino yang sangat terkenal di Korea. Dongjin ini orang yang sangat teliti dan sangat mahir menebak kriteria orang hanya dengan satu kali melihat saja yang membuat Dongjin gampang mencari perhatian pelanggan domino agar dia kembali ke bar tersebut di lain waktu. Karena kinerja Dongjin di perusahaan sangat mencolok dari orang lain atasannya, bahkan sangat menyukai kinerja Dongjin bekerja yang membuat Dongjin sering diajak makan bersama oleh atasannya. Ketika akan pulang setelah bekerja, Dongjin kaget karena mobilnya dihancurkan oleh seseorang, padahal Dongjin merasa dia selama ini tidak mempunyai musuh sama sekali. Dongjin lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan memberikan barang bukti video CCTV, namun sayangnya Dongjin tidak bisa mengenal orang yang menghancurkan mobilnya dikarenakan orang tersebut memakai masker dan topi sehingga menutupi muka orang tersebut. Karena Dongjin tidak bisa mengenal orang tersebut, lantas polisi akan menyelidiki kasus itu dan menyuruh Dongjin pulang karena jika polisi telah menangkap orang tersebut, dia akan memanggil Dongjin kembali. Akibat mobil Dongjin hancur, Dongjin pun naik kereta api bawah tanah untuk menempuh perjalanan pulangnya, tapi setelah di dalam kereta Dongjin melihat seorang laki-laki mabuk yang sedang mengungkapkan perasaannya terhadap seorang wanita. Terlihat jelas wanita tersebut tidak menyukai laki-laki yang menyatakan perasaannya terhadap wanita tersebut, namun Dongjin merasa tidak asing dengan wanita yang ada di depannya. Wanita itu lalu menyuruh laki-laki itu tidak melakukan semua itu karena dia sama sekali tidak ingin dekat dengan siapapun di dalam hidupnya. Setelah melihat wajah wanita tersebut dengan jelas, Dongjin lalu menyadari jika wanita itu bernama Miyung. Dia adalah wanita yang Dongjin kenal di saat sekolah. Dongjin lantas mengingat masa lalunya ketika sekolah, di mana Dongjin ini menyukai Miyung pada pandangan pertama karena cantik, dan Dongjin melihat Miyung berbeda dengan wanita pada umumnya. Walau Dongjin menyukai Miyung, Dongjin tidak pernah satu kali pun menyapa Miyung apalagi mengobrol dengan Miyung di sekolah. Dongjin hanya bisa memandang Miyung dari kejauhan di saat Miyung makan di bangku depan sekolah karena Miyung selalu makan di bangku tersebut sendirian setiap hari. Tapi di sekolah tersebut juga beredar rumor tentang Miyung di mana orang yang dekat dengan Miyung akan celaka sehingga membuat tidak ada satu orang pun yang ingin dekat dengan Miyung, dan Miyung dijuluki penyihir oleh murid di sekolah tersebut. Bukan tanpa sebab orang menyebarkan gosip tersebut karena kenyataannya setiap ada laki-laki yang menyukai Miyung maka laki-laki itu pasti celaka, bahkan sampai ada yang meninggal, entah itu kutukan atau hanya kebetulan saja, yang pasti orang-orang tidak ingin berteman dengan Miyung akibat semua itu. Akibat gosip tersebut Miyung selalu sendirian di sekolah dan Miyung juga merasakan ada yang aneh dalam dirinya karena Miyung juga menyadari jika dirinya lah yang membuat orang-orang terluka selama ini setelah dekat dengan dirinya. Tidak ingin orang lain celaka, Miyung di sekolah selalu menghindari semua orang yang ingin dekat dengannya agar orang tersebut tidak terluka. Walau gosip tersebut menyebar luas di sekolah, Dongjin sama sekali tidak mempercayai semua itu dan mengira jika kejadian itu hanyalah kebetulan saja, bukan kutukan yang dimiliki Miyung. Pindah scene ketika Dongjin sedang memoto teman-temannya setelah mereka semua selesai melakukan ujian sebagai kenang-kenangan di masa depan. Bukannya memoto teman-temannya, Dongjin teralihkan dengan keberadaan Miyung di sana dan tanpa sadar Dongjin memoto Miyung untuk dia simpan sebagai kenang-kenangan. Setelah mencetak foto tadi, Dongjin melihat foto Miyung dan sangat prihatin terhadap Miyung karena Dongjin tahu Miyung selalu sendirian di sekolah dan dia pun enggan mendekati Miyung karena tidak saling mengenal. Keesokan harinya seperti biasa Dongjin menatap Miyung dari kejauhan di saat Miyung makan di bangku depan sekolah yang terlihat kepanasan karena matahari begitu terik hari itu. Dongjin yang melihatnya lantas mempunyai ide dan setelah pulang sekolah Dongjin meminta uang terhadap ibunya untuk membuat sesuatu di sekolah. Walau awalnya ibu Dongjin tidak ingin memberikan uang yang diminta oleh Dongjin, tapi karena Dongjin terus memaksa, ibunya pun memberikan uang tersebut untuk Dongjin. Seperti biasa Miyung di sekolah datang ke bangku tempat dirinya makan, namun Miyung merasa aneh karena bangku tempat dia makan sekarang ada atapnya dan Miyung tidak mempermasalahkan semua itu walau merasa aneh.
Dongjin yang melihat Miyung makan tidak kepanasan lagi hanya bisa tersenyum walau dia tidak bisa membantu masalah Miyung, setidaknya Dongjin bisa membantu Miyung dalam hal kecil seperti itu. Keesokan harinya masalah besar menimpa Miyung kembali karena ada murid yang meninggal lagi setelah orang tersebut dekat dengan Miyung tidak lama ini akibat tersetrum listrik di saat dia ingin mengantar Miyung pulang walau Miyung melarangnya. Karena takut dengan Miyung, semua murid di sana mengutuk Miyung dan memberi kata-kata yang menyuruh Miyung pergi dari sekolah tersebut di bangku tempat Miyung makan setiap hari. Tidak tahan lagi Miyung memutuskan untuk pergi dari sekolah tersebut, dan di saat Miyung akan pergi Dongjin juga melihat Miyung meninggalkan sekolah tersebut. Sebenarnya Dongjin ingin menghampiri Miyung di saat itu, namun karena Dongjin sedang belajar di kelas dia tidak bisa menemui Miyung yang terlihat jelas Miyung di depannya sedang sedih dan ingin meninggalkan sekolah. Itu adalah terakhir kalinya Dongjin melihat Miyung karena setelah itu Miyung pindah sekolah dan menghilang entah kemana. Pindah ke sekarang tidak ingin kehilangan Miyung kembali. Dongjin mengikuti Miyung dari belakang, tapi seperti dulu Dongjin sama sekali tidak menyapa Miyung, dia hanya mengikuti Miyung agar Dongjin tahu Miyung tinggal di mana. Sekian lama mengikuti Miyung dari belakang, Dongjin melihat Miyung sedang mengobrol dengan dua kucing jalanan yang sedang Miyung beri makan. Miyung menyurahkan keresahan hatinya terhadap kucing tersebut jika dia tidak tahu caranya untuk hidup dan bisakah dia hidup tanpa orang lain selamanya di masa hidupnya. Dongjin yang mendengarnya merasa gelisah karena Dongjin mengira Miyung akan hidup bahagia setelah pindah dari sekolahnya dulu, tapi kenyataannya ternyata Miyung masih mengalami penderitaan karena harus menjauhi orang lain akibat kutukan yang entah benar atau tidaknya. Setelah mengetahui rumah Miyung, Dongjin merasa jika dia dipertemukan kembali dengan Miyung pasti semua itu adalah takdir dan pasti ada alasan kenapa mereka berdua dipertemukan kembali setelah sekian lama Dongjin tidak melihat Miyung. Pindah scene ketika Dongjin sedang bekerja dan tidak sengaja melihat berita orang yang tiba-tiba pingsan di kereta api yang dimana orang tersebut adalah laki-laki yang menyatakan perasaan terhadap Miyung waktu itu. Walau dulu Dongjin tidak percaya dengan kutukan yang disebabkan Miyung, namun Dongjin sekarang sedikit mulai goyah dengan kepercayaannya waktu itu karena bagaimana bisa dari dulu sampai sekarang orang yang menyukai Miyung pasti mengalami musibah. Resah akan semua itu, Dongjin lalu menemui temannya yang bernama Dong Hyuk dan menanyakan tentang apakah kutukan benar ada di dunia. Apakah benar orang bisa celaka ketika mendekati orang mempunyai kutukan dan bagaimana jika semua itu benar karena pasti orang yang mempunyai kutukan akan menderita seumur hidupnya. Dan apakah bisa dirinya mematahkan kutukan tersebut agar orang yang terkena kutukan bisa bahagia seperti orang pada umumnya.